Definisi 4.1.1 menjelaskan bagaimana sebuah titik dapat dinyatakan sebagai titik klaster. Untuk memahami definisi ini, kita perlu mencari poin penting yang ada. Nah, di sini poin-poin pentingnya adalah ada himpunan A, yang mana dia merupakan subset atau himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Yang kedua, ada titik C yang merupakan titik klaster dari A. Kemudian ada setiap delta lebih dari 0. Tolong diingat ada kata setiap, karena ini akan berpengaruh. Kemudian ada X anggota himpunan A, dan X itu tidak sama dengan C. Sedemikian hingga artinya X itu juga harus berlaku ini, yaitu jarak antara X dan C-nya harus kurang dari delta. Untuk lebih jelas memahaminya, kita dapat menggambarkan. Yang pertama, kita gambarkan dulu himpunan A yang ada di himpunan bilangan real. Nah, ini kita misalkan sebagai garis bilangan real, lalu ada bagiannya, lalu ada A yang merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Misalkan ini adalah A. Lalu di dalam A ada C. Di sini dinyatakannya C merupakan titik klaster dari A. Nah, ini kita misalkan ada C di sini yang akan menjadi titik klaster untuk definisi ini. C ini akan menjadi titik klaster jika untuk setiap delta yang lebih dari 0, kita harus temukan X yang juga berada di A, tetapi dia tidak sama dengan C. Nah, ini maksudnya adalah ketika dari C ini kita pilih delta yang lebih dari 0, misalkan delta yang kita pilih adalah sepanjang ini. Maka kalau delta itu kalau ke kanan segitu, ke kiri juga kita ambil segitu. Nah, maka kita akan dapat daerahnya dari sini sampai sini. Di sepanjang daerah delta ini, kita harus temukan X. Nah, kalau kita bisa temukan X, paling tidak 1 X. Misalkan di sini, ini ada X1, maka dapat dinyatakan C merupakan titik klaster. Karena delta ini redaksinya adalah untuk setiap, maka delta ini dapat berubah-ubah nilainya. Dapat semakin besar atau dapat semakin kecil. Maka kita harus periksa lagi dengan delta yang lebih kecil. Ini misalnya kita hapus dulu delta yang segini tadi. Kita akan ambil delta yang lebih kecil lagi. Segini misalnya. Artinya jangkauan kita hanya segini. Ketika jangkauan kita kecil, masih kita temukan X. Nah, misalkan ada X2 di sini, maka dapat kita katakan C ini merupakan titik klaster. Begitu seterusnya ketika delta ini kita perkecil sekecil mungkin. Nah, maksud ini itu artinya X itu berada di dalam jangkauan delta. Jarak antara X
dan C-nya harus kurang dari delta. Nah, titik C tidak akan menjadi titik klaster jika ini himpunan A, lalu di sini C, dan X itu hanya ada di sini. Maka C tidak akan menjadi titik klaster karena delta boleh kita pilih sebesar mungkin, dapat kita pilih sekecil mungkin, maka kita boleh memilih segini delta, dan tidak kita temukan X yang berada di dalam daerah ini. Ketika hal itu terjadi, maka C bukanlah titik klaster dari A.